Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Fiska dari LF Works Project. Kita jumpa lagi di kelas serunya ngulik Canva. Ya, kita akan gunakan selalu saat ini Canva free, yaitu elemen-elemen yang kita gunakan secara bebas tanpa berbayar ya. Jadi kita meminimalisir atau saat ini tidak menggunakan terlebih dahulu elemen yang profesional atau pro. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang beberapa elemen ya yang banyak kita gunakan dalam desain kita. Ya, yang pertama yaitu elemen bentuk, kemudian nanti yang kedua adalah elemen garis. Oke, yang pertama kita lihat saya sudah menyediakan lembar kerja berbentuk persegi 4 atau ini adalah dimensi dari lembar kerja yang standar di Instagram ya untuk post di Instagram, feed Instagram, yaitu 1080 dikali 1080 pixel. Nah, ini backgroundnya masih asli ya, masih plain ya. Nanti kita akan melihat dulu sebelum masuk ke elemen. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang background ini ya. Background di dalam Canva ini banyak sekali bentuknya ya, mulai dari yang liquid, kemudian yang yang solid, kemudian ada lagi yang bentuknya atau dia teksturnya seperti kertas, kayu, pasir, dan sebagainya ya, yang transparan juga ada, kemudian yang lain-lain juga banyak ya, tinggal kita pilih sesuai kebutuhan, ide, kemudian passion kita ya, sesuaikan dengan itu semua, karena ini kan seni ya, desain grafis ini selain soal desain, ini adalah seni, bagaimana kita mengasah feeling, rasa, kemudian kreativitas seni kita dalam berkreasi. Oke, baiklah. Sekarang kita ke fitur dasarnya dulu, yaitu background. Background yang akan kita ganti atau kita cari di sini. Yang pasti ketika kita memasang sebuah background, nantinya jangan sampai dia bertabrakan dengan elemen ataupun tipografinya ya, penyusunan huruf-huruf, kalimat, kata-kata dan seterusnya. Jangan sampai backgroundnya itu lebih terang dari point of interestnya atau dari objek yang akan kita fokuskan di dalam desain kita. Misalnya ini masih berwarna putih ya backgroundnya, itu kita bisa ganti dengan warna yang kita suka ya. Masing-masing warna itu ada ininya sendiri ya, ada paletnya sendiri, gradasi-gradasinya juga sendiri. Jadi warna-warna standar, warna-warna solid itu ada di sini yang sudah kita kenal selama ini ya. Mulai dari warna hitam, putih, abu-abu, hijau, pink dan seterusnya warna solid. Kemudian berlanjut dengan warna gradasi. Oke, silakan dipilih nanti sesuai kebutuhan. Warna-warna ini pun masih bisa kita customize ya, masih bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Caranya bagaimana? Cukup diklik di bagian warna ini saja. Misalnya seperti ini, saya akan pilih misalnya warna yang tidak ada di dalam daftar tadi, tapi saya akan pilih sendiri, misalnya seperti ini. Kalau dirasa ini terlalu warnanya terlalu tajam atau terlalu tua, kita bisa geser lagi ke sebelah kiri ya, sampai mendapatkan warna yang kita inginkan. Misalnya seperti ini ya. Jadi usahakan background itu lebih warnanya kontras nanti dengan tipografi dan objek yang akan kita masukkan. Oke, ini contohnya. Kemudian contoh lain, misalnya saya tambah halaman ya. Saya tambah halaman di sini, dan yang halaman kedua ini akan saya ganti misalnya dengan warna yang lain. Ya, kita tinggal pencet ini kalau ingin diganti. Ya, misalnya saya ingin pilih warna gradasi seperti ini. Oke, baiklah, kita lanjutkan. Jadi ini misalnya saya kembali lagi ke lembar kerja yang pertama ya dengan warna solid tadi. Kemudian sekarang kita menuju ke elemen bentuk.
ya. Elemen bentuk ini ada yang standar, ada yang estetik ya. Nanti tinggal dipilih saja. Kalau teman-teman memiliki waktu luang, nanti bisa scroll up, kemudian di fitur pencarian ini teman-teman bisa ketikkan. Misalnya ingin mencari apa? Bentuk ya, kita tulis saja elemen bentuk. Nah, maka bentuk yang kita tulis di sini akan bermacam-macam sesuai kebutuhan kita. Apakah itu bentuk abstrak, persegi, oval, kemudian persegi panjang, dan seterusnya. Atau kalau dia ingin memakai bahasa Inggris juga boleh ya. Misalnya untuk elemen bentuk itu kita gunakan kata shape misalnya ya. Sama juga seperti itu. Jadi tinggal kita klik ya, seperti apa bentuknya ya, sesuaikan dengan kebutuhan kita. Inilah elemen-elemen yang ada di Canva. Misalnya saya ambilkan elemen bulat ya, seperti itu. Kemudian bagaimana dengan elemen yang lain ya? Kita bisa gunakan misalnya bentuk estetik ya, estetik atau estetik shape kalau bahasa Inggrisnya. Biasanya sih dia ada di bagian grafis ya. Nah, ini yang bentuk estetik memang banyak sekali yang pro, tetapi jangan khawatir, masih banyak juga yang free dan cantik-cantik. Sesuaikan saja mana yang ingin teman-teman pilih ya. Misalnya saya pilih seperti ini. Oke, ini bentuk estetik ya, yang sangat estetik kita gunakan ke dalam desain kita. Nah, ini silakan diperbesar atau diperkecil, di tengah-tengah atau di sudut dan seterusnya. Kalau misalnya kita ingin menyesuaikan bentuknya, tinggal diputar di bagian ini. Ya, misalnya saya ingin miringkan sekian derajat seperti itu, kemudian ingin saya besarkan, kemudian saya geser lagi. Nah, kemudian karena saya ingin di sudut sudut kanan bawah ini ada elemen yang sama dengan bentuk estetik tadi, maka ini tinggal saya copy ya, kemudian saya geser dan pindahkan ke sini. Ini pun kita putar sesuai dengan keinginan kita, misalnya seperti ini ya. Jika teman-teman ingin mengubah warna ini dengan warna lain, itu tinggal menuju ke palet warna di sini ya. Misalnya yang di bawah ingin saya beri warna yang lebih tua sedikit ya. Jadi gradasinya dia agak tua sedikit dari itu. Nah, jadi seperti ini. Ini pengaplikasian elemen bentuk. Kemudian misalnya kita bisa menerapkan yang lain seperti ini supaya desain kita lebih estetik ya. Berikan elemen-elemen seperti ini atau kita unggah lagi, tetapi ingat jangan terlalu ramai ya, supaya kesannya tetap estetik dan cantik. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita menuju ke elemen garis. Misalnya di dalam desain ini saya ingin menambahkan garis. Kita tinggal tambah di pencarian elemen, misalnya saya tulis garis atau lines ya, maka akan muncul banyak sekali bentuk-bentuk garis ya, sesuai yang kita inginkan. Kita mau pilih mana ya garis yang dibutuhkan tersebut. Tinggal dipilih mau garis hias, mau garis lurus, atau mau kisi, atau mau garis yang estetik. Itu semua ada di sini, baik yang pro maupun yang free seperti itu. Oke. Nah, misalnya seperti banyak sekali ya garis yang bisa kita pilih. Misalnya saya ingin menggunakan brush ya. Brush ini atau kuas ini masuk dalam elemen garis juga, dan kuas ini mau saya ganti warnanya dengan warna yang sama dengan lingkaran, misalnya dengan lingkaran ini tadi. Oke, misalnya saya geser, saya letakkan di sini, kemudian di pinggir-pinggirnya saya ingin berikan garis biasa seperti ini, hanya untuk mempercantik ya. Oke, kemudian saya ganti dulu warnanya dengan warna yang sama ya. Jadi kita pilih warna yang senada, kemudian saya copy dan saya letakkan di ujung sini misalnya.
Oke, seperti ini ya. Mana yang dirasa tidak dibutuhkan bisa kita hilangkan atau bisa kita pindahkan ya, atau di erase saja tidak apa-apa. Nah, kemudian perhatikan jika kita membuat sebuah desain sebelum diunduh itu usahakan menuliskan watermark atau logo. Kenapa? Karena itu menunjukkan hasil karya kita supaya tidak digunakan oleh orang lain ya. Apalagi kalau kelak nanti teman-teman menggunakannya sebagai bahan untuk komersil atau dijual ya. Seperti itu. Misalnya teman-teman boleh menampilkan logo, nanti teman-teman bisa membuat logo ya, membuat logo sendiri di Canva ini, ataupun ditulis nama juga tidak apa-apa. Saya contohkan misalnya di sini saya memberikan logo ini. Karena logo ini bukan versi PNG, ini hanya sebagai contoh ya bahwa ini hasil karya saya, misalnya seperti itu. Karena saya menggunakan Canva Pro, jadi latar belakangnya bisa saya ubah dengan penghapus latar belakang. Tapi kalau pengguna Canva Free itu belum bisa menghapus latar belakang, tetapi masih bisa digunakan di aplikasi di luar ini ya. Jadi kita bisa ke Google Chrome untuk menghapus latar belakang ya. Nah, seperti ini. Jadi besarnya logo itu sesuaikan saja dengan keinginan kita atau kebutuhan di desain ini ya. Tempatkan dengan komposisi yang pas ya. Apakah di sudut kanan atas atau di sebelah kiri ya, atau ingin di tengah-tengah, itu sesuaikan saja dengan keinginan dan komposisi dari desain kita. Kemudian saya menuju ke galeri untuk upload foto, atau kalau teman-teman mau mengupload foto dari yang sudah tersedia di Canva, bukan produk kita ya. Misalnya di sini saya ingin menambahkan foto shampoo misalnya seperti itu ya. Nah, maka akan muncul banyak sekali seperti ini ya, elemen shampoo. Tinggal mana yang mau digunakan. Misalnya saya ambil seperti ini ya, silakan diperbesar. Kemudian elemen-elemen yang dirasa mengganggu atau tidak pas silakan disesuaikan dengan penempatannya. Oke ya. Oke, nah inilah pengenalan elemen bentuk, kemudian elemen garis, background, elemen estetik ya, atau bentuk-bentuk estetik, sampai mengupload foto ya, foto yang ada di Canva. Nanti teman-teman juga bisa berkreasi dengan mengupload foto hasil karya sendiri, yaitu di galeri yang tersedia di handphone teman-teman, seperti itu ya. Baik, ini contoh yang materi tentang pengenalan fitur elemen dan background. Kemudian kita akan lanjutkan nanti ke materi berikutnya tentang tipografi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube saya ya teman-teman. Terima kasih.